Haleluya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sore ini saya ingin berbicara tentang Markus pasal 3 ayat 20-21. Diceritakan begini, kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Saudara, sejak dilahirkan Tuhan Yesus itu sampai umur 30, tidak banyak dicatat sesuatu tentang dia, kecuali pada waktu malaikat datang kepada Maria mewartakan tentang bahwa dia akan mengandung Yesus. Pada waktu kelahirannya, malaikat-malaikat di padang Efrata. Kemudian dituliskan juga dalam Injil tentang Yesus bertumbuh menjadi anak, makin besar, makin disukai oleh Allah dan manusia. Dan pada waktu umur 12 tahun dia di bait Allah membuat tercengang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi tentang pengetahuannya mengenai Allah, mengenai Taurat juga. Tapi sudah itu Alkitab tidak menuliskan sesuatu. Yesus, anak Allah, menghampakan dirinya menjadi sama seperti manusia, benar-benar menjadi sama seperti manusia dalam segala hal, tidak berbeda. Tapi kemudian saudara, pada usia 30, Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes, dipenuhkan Roh Kudus, dan keadaan tidak sama lagi. Dengan kuasa Roh Kudus, bukan dengan kuasanya sendiri sebagai anak Allah, tapi dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus dibawa berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun. Dengan kuasa Roh Kudus juga dia mengalahkan iblis. Dengan kuasa Roh Kudus dia kemudian melayani, menyembuhkan orang sakit, memilih murid-muridnya, dan sampai keluarganya sendiri tidak mengenali perubahan yang terjadi, transformasi yang dialami oleh Tuhan Yesus di dalam kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus berjalan berkeliling, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengajar dengan kuasa Roh Kudus berbuat baik. Nah, saudara-saudara, yang saya ingin ulangi sekali lagi adalah transformasi, ada perubahan begitu besar dalam Tuhan Yesus sebelum dia dipenuhi dengan Roh Kudus dan setelah dia melayani dalam kuasa Roh Kudus. Dan orang-orang yang melihat dia menganggap dia sudah tidak waras lagi. Kan orang banyak berkumpul, tapi menuduh dia kerasukan setan. Oke, itu orang luar. Tapi sekarang Tuhan Yesus didatangi oleh mamah dan saudara-saudaranya yang mau mengambil dia bawa pulang karena dianggapnya dia sudah tidak waras lagi. Saudara, ini terjadi terus-menerus. Sampai hari ini, siapapun yang tidak percaya pada Tuhan Yesus menganggap orang-orang yang mengalami transformasi karena imannya pada Tuhan Yesus seringkali juga dianggap tidak waras oleh orang lain dan oleh dunia di sekelilingnya. Ada yang dibawa ke dokter jiwa. Saya pernah dengar kesaksiannya, dia dibawa ke dokter jiwa karena keluarganya anggap dia sudah tidak waras lagi. Ada juga yang dikurung di kamar di dalam rumah oleh keluarganya. Bahkan di negara-negara tertentu diperbolehkan untuk membunuh seorang anggota keluarga yang menjadi orang percaya pada Kristus, karena dianggap itu aib bagi keluarga. Saudara-saudara, bagaimana tanggapan Tuhan Yesus? Orang banyak yang duduk mengelilingi dia itu berkata, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Ya saudara, jadi reaksi Tuhan Yesus terhadap perlakuan saudara-saudaranya juga itu bisa menjadi satu teladan bagi kita. Ya, bila orang ditolak oleh keluarganya karena iman pada Kristus, jangan kecil hati. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus, jangan tinggalkan iman yang kita miliki di dalam Yesus Kristus. Lihatlah sekelilingmu pada orang-orang yang seiman, orang-orang yang mau taat pada kehendak Allah. Merekalah keluarga kita, saudara-saudara kita. Saudara-saudara, penolakan karena percaya pada Tuhan Yesus itu bukan hal yang baru. Penolakan terhadap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Allah Yahweh itu bukan hal yang baru.
Dalam perjanjian lama pun Nabi Yesaya mendapatkan firman sebagai berikut. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Ya saudara, ini terjadi sejak zaman dulu. Saya teringat akan cerita, papa saya sendiri tidak pernah menceritakan, tapi mama saya cerita tentang papa saya itu. Papa saya itu bersekolah di sekolah Kristen, dan kemudian kakek saya melihat perubahan dari papa saya. Papa saya menjadi orang Kristen. Entah ceritanya bagaimana, pokok papa saya itu tidak dikasih makan seada-adanya yang dia dapatkan. Dan kemudian papa saya pergi ke Surabaya pada usia belasan tahun, sekolah Alkitab. Sejauh yang saya ketahui, papa saya itu seumur hidupnya cuma 1 atau 2 kali mengunjungi tempat kelahirannya. Tapi saudara-saudaranya, mamahnya, satu persatu datang kepada papa saya dan mengikuti iman yang dimiliki oleh papa saya. Saudara-saudara, sampai sekarang kami anak-anaknya, bahkan cucu-cucunya juga percaya pada Tuhan Yesus. Saudara, jangan takut bila diaibkan. Jangan takut bila diperlakukan tidak baik. Bukan cuma zaman sekarang. Papa saya itu dia sekarang kalau masih hidup umur 105. Saya aja sudah tua begini. Itu sudah mendapat perlakuan begitu, apalagi di zaman sekarang ini. Tapi saudara-saudara, ada banyak yang menolak, ada lebih banyak lagi yang menerima. Dialah kerabat kita dalam Tuhan Yesus, dan pada saatnya kerabat lahiriah kita pun akan datang dan menerima iman yang sama dengan kita. Baca, dengar kesaksian orang-orang yang telah mengalaminya. Tuhan berkati saudara. Amin.